Yoho, apa kabar nakama semuanya? Minggu ini manga One Piece libur, yang artinya kita memiliki banyak waktu untuk membicarakan manga ini. Manga One Piece chapter 1001 menjadi sorotan para lovers. Bagaimana tidak, ketika Kaido melihat sosok Luffy, Kaido teringat dengan orang-orang yang dikatakan bisa memberi damage pada Kaido. Dan salah satu dari 5 orang yang diingat oleh Kaido adalah Akagami no Shanks. Dan kemarin, kami menemukan fan art yang bagus. Sebuah komik fan art yang menceritakan tentang Shanks dan Kaido. Sehingga kali ini, kami ingin mencoba untuk merestorikan dan membicarakannya dengan nakama semua. Sehingga, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Komik fan art ini digambar oleh Riken dengan story-nya dibuat oleh Kitaro. Terdapat cover chapter juga pada komik fan artnya. Di sini bertuliskan chapter 1 berjudul Kunjungan yang Ramah. Oh iya, sebelum lanjut ke cerita, fan art ini memiliki banyak sekali orang-orang yang berkontribusi. Fan art ini merupakan kolaborasi dari Little Garden dan Mon Corvo. Bagi nakama yang belum tahu apa itu Mon Corvo, Mon Corvo adalah salah satu channel One Piece yang berasal dari Prancis. Fan art ini digambar oleh 1 orang, yang kemudian ada 4 orang yang membantu mewarnainya. Sekarang, mari kita masuk ke isi cerita. Cerita bermula di sebuah pegunungan yang dingin. Seseorang bertanya kepada Ace tentang apa yang akan Ace lakukan. Ace di sini menjawab, "Aku akan mengambil kepala Shirohige." Di sini digambarkan Ace dan Shanks yang melakukan sebuah obrolan yang santai, yang mungkin referensi cerita ini mengacu pada waktu ketika Ace mengunjungi Shanks yang awalnya berniat untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa Monkey D. Luffy. Lalu 3 tahun kemudian, Shanks, Lakiru, dan Ben Beckman berniat untuk mengunjungi seseorang, yang mana di hadapan mereka adalah Pulau Onigashima. Kemudian dari dalam Onigashima diperlihatkan karakter bernama Kaido, sang makhluk terkuat di dunia, dengan bounty sebesar 4 miliar 611 juta berry. Kaido yang sedang mengamuk berteriak tentang Joker atau Doflamingo yang seharusnya membawakannya sebuah senjata. Kaido di sini juga berteriak soal perang besar dan dunia yang akan berakhir. Kaido yang dalam kondisi mabuk seperti itu, setelah berteriak, kembali meminum minumannya, dan tiba-tiba saja terdengar sebuah suara denden musi. Kaido yang sedang dalam kondisi emosi tidak stabil mengangkatnya sambil emosi. Suara dari denden musi itu berkata, "Kaido sama, kita mendapatkan masalah. 3 penyusup bergerak ke arahmu. Mereka terlihat tidak mengancam. Ngomong-ngomong, apa kau meminta utusan dari pihak Orochi? Mereka memasuki kastil. Apakah aku harus mencegat mereka? Sepertinya sesuatu terjadi di jalan masuk. Ah, hati-hati Kaido sama. Sepertinya itu adalah..." Kami akui penggambaran dari lembaran panel ini benar-benar mengerikan. Bukan hanya penggambaran, tapi pembentukan kengerian dari karakter Shanks melalui kata-kata King dan reaksi Kaido ini benar-benar terlihat seperti Eiichiro Oda. Sama seperti ketika Shanks datang ke bajak laut Shirohige pada cerita canon. Pernyataan kekuatan Shanks waktu itu tidak dikatakan oleh Shanks-nya, melainkan oleh Marco, yang mana King dan Marco merupakan komandan terkuat dari bajak laut Yonko yang mereka hinggapi. Ketika di jalan masuk, sepertinya Shanks menggunakan haki rajanya, yang karena itulah banyak orang berteriak. Penggambaran Kaido yang menghancurkan denden musi serta penunjukan kaki berbulu Shanks juga benar-benar membuat kami bersemangat. Panel selanjutnya diperlihatkan Shanks, Lakiru, dan Ben Beckman. Seperti biasa, wajah mereka ketika bertamu ke tempat musuh adalah wajah-wajah yang riang gembira. Akagami no Shanks, kapten dari bajak laut Shanks dengan bounty sebesar 4 miliar 48 juta 900 ribu berry. Pria berambut merah ini ada di hadapan Kaido. Penggambaran 2 anak buah Kaido yang terlihat mangap ini menggambarkan bahwa mereka terkena efek Hao Shokuhaki yang membuat mereka pingsan.
Sans mengucapkan halo kepada Kaido. Dan reaksi Kaido adalah, "Apa yang kau lakukan di sini?" Dan reaksi Sans selanjutnya adalah, "Oh, tentu saja kau tahu kenapa aku di sini." Jujur saja, panel dari panel ini membuat kami tertawa. Yang kemudian Kaido dengan reaksi yang seperti bocah itu berkata, "Tentu saja tidak. Apa kau menyadari seberapa besar kesempatan ini? Hal ini tidak mungkin terjadi lagi. Angkatan laut, si kakek tua, bahkan mungkin si nenek gila itu juga ada di sana. Ini adalah kesempatanku, kan? Aku tidak akan terkecoh darimu. Aku bukanlah yang pertama yang coba kau tipu." Dan reaksi Sans hanyalah, Kaido kemudian melanjutkan, "Alasan satu-satunya kenapa kau kesini adalah karena kau peduli dengan teman masa kecilmu itu, bukan? Tapi kau tidak bisa melindunginya selamanya." Itu benar. Cerita tentang kau yang kehilangan lengan tersebar cepat ke seluruh penjuru dunia. Dan Sans di sini berpikir, "Sial, dia tidak akan mendengarkanku seperti kakek tua Shirohige lakukan. Tidak ada gunanya berbicara dengannya." Kemudian Kaido berkata, "Aku bukanlah orang bodoh. Perkataanmu tidak berguna padaku. Karena kau tahu aku di sini berbicara dengan ini." Kaido langsung mengayunkan gada miliknya. Yang kemudian kita hanya diperlihatkan mata dari Sans. Yang sepertinya penggambaran Sans seperti ini mengartikan bahwa dirinya sedang menggunakan Kenbun Shokuhaki tingkat lanjut, yakni membaca masa depan. Dan di lembaran selanjutnya, kita diperlihatkan Kaido yang menyerang Sans menggunakan gadanya. Namun, Sans berhasil menghindarinya yang akhirnya membuat serangan Kaido mengenai dirinya sendiri. Di sini dengan penggambaran komedi, Sans berteriak, aku hampir mati." Kaido yang terjatuh dan reaksi Lakiro serta Ben Beckman yang seperti kecewa ini benar-benar membuat kami tertawa. Kaido berkata, "Ini adalah satu-satunya kesempatan. Kenapa kau selalu muncul untuk mengurusi urusan orang lain?" Perkataan Kaido seperti menggambarkan karakter lemah yang putus asa. Reaksi Sang juga seperti orang dewasa yang tiba-tiba mengerti penderitaan karakter lemah tersebut. Kaido menangis, dan sudah seharusnya untuk Sang sebagai pria dewasa menghibur orang lemah sepertinya. Sang membawakan hadiah untuk Kaido, yakni sake. Sake dari tempat kelahiran Sang, sake terbaik di dunia. "Dengar, aku di sini bukan untuk menghentikanmu. Rasanya mustahil bagiku untuk melakukan hal itu. Aku di sini untuk menawarkan hal yang lebih menarik." Jika di lembaran sebelumnya kita diberi jokes atau komedi dari karakter Kaido yang terlihat sangar menjadi seperti bocah, di panel ini kita diberi sebuah komedi serius. Ini benar-benar mantap sekali. Kemudian di lembaran berikutnya, Sang sambil berbagi sake dengan Kaido, ia berkata, "Saat ini seorang pria terpidana mati. Pria itu tidak lain dan tidak bukan adalah Goldie S, anak dari Goldie Roger." Kemudian Kaido menjawab, "Aku tidak peduli dengan anak kecil itu. Yang aku inginkan adalah si kakek tua gila itu, karena hanya dia orang yang bisa." Kaido pun langsung terkejut menyadari apa yang dikatakan Sans. Kaido di sini marah. "Apakah kamu membohongiku? Kamu jauh-jauh ke sini untuk membicarakan hal yang tidak masuk akal. Apakah kamu ingin mati?" Lagi-lagi di sini Kaido berniat ingin menggunakan gadanya lagi mendengar perkataan Sans. Dan Sans menjawab, "Yang kukatakan adalah benar, Kaido. Dia adalah anak dari Podcast di Rogue. Dan sama seperti ayahnya, ia memiliki potensi untuk menjadi raja bajak laut." Dan lagi-lagi, reaksi Kaido selanjutnya berhasil membuat kami tertawa. Sans melanjutkan apa yang ia ceritakan tentang es yang dikandung selama 20 bulan. Dan saat ini, anak dari sang raja bajak laut akan dieksekusi. Apa kau ingat, Kaido? Apa kau ingat waktu itu? Pria ini mengarungi seluruh lautan di usia muda. Dia sangat muda dan sangat kuat. Bukankah dia meninggalkan luka di jiwamu? Kau menganggap dirimu itu yang terkuat, dan mendadak kau menjadi lemah. Kau makhluk terkuat di dunia. Kau merindukan perasaan itu. Tentu saja masih ada tantangan lain.
kau mencoba untuk terjun dari langit, memancing si kakek tua lagi dan lagi, tapi tidak ada yang bertahan selamanya. Sebuah kesempatan baru ada di sini. Dia muda dan kuat, beri dia waktu, dan anaknya akan melampaui kekuatan ayahnya. Hadapi kenyataan, dia adalah kesempatan terakhirmu. Dan apakah kamu akan membiarkannya lolos begitu saja? Dan apakah kau bisa berada di antara ayah dan anaknya? Secara tidak langsung, di sini Sans mencoba untuk memprovokasi Kaido, yang kemudian dalam lembaran selanjutnya, Kaido membayangkan sesuatu yang nakama bisa lihat. Ini juga termasuk ke dalam komedi serius. Kami benar-benar tertawa melihat wajah Kaido yang benar-benar terkejut melihat sosok yang ada di hadapannya. Haha. Lalu di lembaran berikutnya, Kaido terlihat mulai stabil emosinya. Ia duduk dan mulai memikirkannya. Dan kemudian ia pun berkata, seorang anak yang melebihi ayahnya. Baiklah Akagami. Di lembaran berikutnya lagi, wajah Sans terlihat begitu girang karena tujuannya telah berhasil untuk menghentikan Kaido yang mencoba menuju ke Marineford. Sans dan Kaido di sini memberikan sedikit chit-chat, sungguh melegakan. Ini membutuhkan keberanian untuk menghadapi 3 makhluk ganas seperti kalian, bukan? Dan lagi, tak perlu khawatir, aku bertemu dengan anaknya, dan dia mirip seperti ayahnya. Kaptenku memberikanmu pukulan yang luar biasa. Bagi yang tidak mengerti, di sini yang dimaksud oleh Sans 3 makhluk ganas adalah Shirohige, Linlin, dan Kaido. Yang mana di lembaran sebelumnya ketika diceritakan insiden God Valley, digambarkan 3 karakter tersebut. Dan untuk perkataan Sans yang mana S mirip seperti ayahnya, terdapat pada lembaran pertama fan art manga ini, yakni ketika Sans mengobrol dengan podcast DS. Oke, mari kita lanjut. Sans kemudian izin pamit dari tempat Shirohige. Di sini digambarkan kondisi perjalanan pulang yang menurut kami betul-betul epik. Aura Akagami no Sans dan 2 anak buahnya benar-benar gila. Mereka mungkin adalah orang-orang yang suka bercanda, tapi mereka bukanlah orang biasa. Dan di luar, Lakiro mempertanyakan apakah kaptennya baik-baik saja. Dan kemudian Sans menjawab, ya, dia akan melalui ini, entah itu S atau Luffy. Menurut Charlie, pertemuan yang ditakdirkan akan segera berlangsung. Yang kemudian Ben Beckman berkata, kau tahu kami selalu mempercayaimu. Dan sebelum Ben Beckman menuntaskan kata-katanya, Sans mengajak King untuk join ke dalam krunya. Yang mana reaksi King adalah diam saja. Demi menutupi rasa malunya itu, Sans dengan penggambaran komedi berkata, ngomong-ngomong, itu bukanlah burung yang aku sukai juga. Setelah penggambaran komedi seperti ini, Sans menyadari sesuatu, dan itu adalah sosok naga Kaido. Lakiro dan Ben Beckman benar-benar terkejut melihat hal ini, dan Sans terlihat hanya terdiam. Kaido berkata, sialan kau. Di lembaran berikutnya, Kaido melanjutkan perkataannya, berhati-hatilah sekarang. Jika kau gagal kali ini, tidak ada kata-kata yang bisa menyelamatkanmu. Yang mana kemudian selanjutnya, kata-kata dari Kaido dan Sans adalah kata-kata komedi seperti orang mabuk. Kaido berkata konyol karena ia sedang mabuk. Sans berkata dan berkelakuan konyol karena memang karakteristiknya. Sans juga berkata kepada anak buahnya, ayo kita bergerak. Jika kita pergi sekarang, kita mungkin bisa datang sebelum perang itu berakhir. Yang kemudian lembaran berikutnya berkaitan dengan kondisi yang terjadi antara Angkatan Laut dan Bajak Laut Shirohige. Dan lembaran berikutnya lagi berkaitan dengan kondisi Luffy, Kurohige, Rayleigh, dan kondisi dari Port Gas DS itu sendiri. Sebetulnya, di 2 lembaran terakhir ini, terdapat puisi dari Akagami no Sans perihal kehidupan yang berkaitan dengan Luffy serta keadaan S sekarang. Dan One Piece Fan Art Chapter 1 berakhir sampai di sini. Kami pikir fan art ini benar-benar bagus. Setiap lembaran dan panel manganya sama seperti manga One Piece, benar-benar padat. Di lembaran ini kita mendapat scene yang serius. Di lembaran berikutnya kita mendapatkan komedi. Di lembaran berikutnya lagi kita mendapatkan komedi serius.
Ketika kami membacanya, emosi kami benar-benar naik turun. Oh ya, jika ada beberapa translate dari kami yang kurang tepat, silakan koreksi di kolom komentar di bawah. Tapi kami pikir, sepertinya ada beberapa translate dari kami yang kurang tepat. Ya, secara keseluruhan kami benar-benar menyukainya. Terlebih lagi, fan art ini menceritakan karakter yang selama ini jarang sekali dimunculkan, yakni mengenai Akagami no Sans. Sehingga sepertinya itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami diskus OP dan terima kasih banyak.